Shalom kasih Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Tuhan telah melimpahi kita kasih dan damai sejahteranya hari ini. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk tetap melekat dalam Tuhan. Saya berdoa agar firman yang disampaikan semakin memantapkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang begitu indah sehingga kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh menjadi satu kekuatan bagi kehidupan keimanan kami, Tuhan, di mana kami dibawa untuk mengerti dan memahami tentang sumber iman yang kami percayai itu, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan. Haleluya. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema sumber iman. Terdapat dalam Ibrani 11 ayat 6 demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kasih Kristus, ketika kita berbicara tentang iman yang benar, tentu harus berasal dari sumber yang benar. Mengapa kita harus mengetahui sumber iman yang benar? Karena iman adalah syarat mutlak untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah sarana untuk kita diselamatkan. Maksudnya iman yang menyelamatkan hidup kita adalah objek dari iman, yaitu Yesus Kristus. Iman hanyalah sarana penghubung atau jembatan memperoleh anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus harus menjadi objek iman itu sendiri. Barulah iman tersebut membawa kepada keselamatan. Dalam Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kasih Kristus, iman yang benar tentunya dari sumber yang benar dan cara yang benar, bukan iman yang dibentuk dengan cara mengindoktrinasi seseorang, kemudian orang tersebut menerima dan menyetujui semua doktrin atau ajaran itu. Orang Kristen yang memiliki iman indoktrinasi adalah orang yang tahu kebenaran tentang keselamatan, tetapi tidak mengalami keselamatan atau kelahiran baru dalam Kristus. Iman macam ini melahirkan kekristenan secara hukum saja dan tidak membawa keselamatan, meskipun secara lahiriah nampaknya memiliki iman yang benar. Setiap orang Kristen yang sejati selalu mencari sumber iman yang benar dan mempunyai keinginan untuk selalu mendalami, mengikuti tuntunan, arahan, ajaran dalam firman Tuhan, dan percaya serta melakukan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bila kehidupan orang Kristen seperti ini pasti berdampak dan berbuah baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hal ini jelas berdampak karena bagi orang yang beriman mempercayai sumber imannya adalah Allah. Karena Allah yang tidak kelihatan itulah yang memberikan kepada mereka makna, kekuatan, penghiburan, dan pengharapan dalam menjalani kehidupan mereka. Bagi orang beriman, realitas yang tidak kelihatan itu lebih berharga daripada yang kelihatan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan hal yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Orang yang beriman realitas berarti orang yang percaya kepada Allah, yaitu Allah Trinitas, yang tak terlihat itu sebagai pencipta alam semesta yang memiliki kedaulatan tertinggi atas segala sesuatu dan atas kehidupan kita. Dia satu-satunya pribadi yang paling besar dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Karena itu kita memberikan penghormatan tertinggi hanya kepadanya dan tidak memberikan penghormatan seperti itu kepada yang lain. Allah dalam Yesus Kristus
adalah sumber iman yang harus menjadi terutama dalam hidup kita. Lebih daripada orang tua, anak, kekasih, harta, dan bahkan diri kita sendiri. Ketika seorang berkata ia beriman kepada Allah, berarti ia mempercayai kebenaran Allah dan menjalankan hidupnya sesuai dengan kebenaran yang ia yakini itu atau sesuai dengan imannya itu. Jadi, iman bukan sekedar pengakuan di mulut, tetapi penerimaan akan kebenaran Allah yang dihidupi. Siapa kebenaran Allah? Kebenaran Allah yaitu Yesus Kristus sebagai sumber iman kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kami untuk tahu tentang sumber iman yang sejati dalam kehidupan kami. Sumber iman yang sejati adalah Engkau, Tuhan. Engkaulah sumber iman yang benar, dan itulah sebabnya kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang telah menjelma menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Itulah yang kami imani, Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biarlah kami terus semakin kuat dalam iman percaya kami kepada Engkau, Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.